Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya Muhammad Khotibul Umam akan membahas tentang resensi buku. Nah, buku yang akan saya resensi adalah buku Gerbang Filsafat, Membuka Gerbang Filsafat, karya Win Usuluddin Bernardin. Nah, nanti akan menarik sekali pembahasannya. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Oke, resensi buku Membuka Gerbang Filsafat karya Win Usuluddin Bernardin. Ini dia bukunya, ini sampulnya. Oke, sampulnya, sampul depan, sampul belakang, dan warna kertasnya putih. Oke, next selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya akan membahas tentang biografi penulis yang ada di buku ini. Win Usuluddin Bernardin, ya, yang menulis buku ini, alumni pasca sarjana ilmu filsafat UGM 2004. Nama istri Inayatul Anisa M. Hum, mempunyai 2 putra, 2 anak. Yang pertama Elia Anastasia Billy dan Herjuna Kuncoro Mukni Bernardin. Karya beliau yang pertama, buku yang berjudul Sintesis Pendidikan Islam Asia Afrika, tahun 2002, terbitan Paradigma Yogyakarta. Selanjutnya, Filsafat Sejarah, Introduction to the Philosophy History GWF Hegel, tahun 2002, terbitan Pentaray Yogyakarta. Buku selanjutnya, Dance of God, atau Tarian Tuhan, tahun 2003, terbitan Eperion Pilotes Yogyakarta. Selanjutnya, Ludwig Wittgenstein, Pemikiran Ketuhanan dan Implikasinya Terhadap Kehidupan di Era Modern, tahun 2004, terbitan Pustaka Pelajar Yogyakarta. Dan tentunya buku yang akan saya resensi ini, yang berjudul Membuka Gerbang Filsafat, 2011, terbitan Pustaka Pelajar Yogyakarta dan bekerja sama dengan Stein Jember Press. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identitas buku ini, yaitu identitas buku Membuka Gerbang Filsafat. Identitas bukunya. Buku ini ditulis oleh Win Usuluddin Bernardin yang berjudul Membuka Gerbang Filsafat. Terbitan atau penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta bekerja sama dengan Stein Jember Press. Cetakan pertama Agustus 2011, ya. Ini bukunya, ini cetakan pertama. Jumlah halaman 165 halaman dan juga ada nomor ISBN-nya. Oke. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang isi buku Membuka Gerbang Filsafat. Oke, di dalam buku ini, ya, itu terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 sistematika filsafat, bab 3 sejarah filsafat. Nah, di bagian pertama, bab 1 pendahuluan, itu ada sub-tema. Yang pertama, pengertian filsafat, asal sumber filsafat, persoalan-persoalan filsafat, ciri-ciri pemikiran filsafat, objek dan lingkup filsafat, mengapa perlu berfilsafat,
titik pusat perhatian filsafat, hampiran filsafat, kedudukan filsafat, dan fungsi filsafat. Itu semua dibahas pada bab 1 pendahuluan. Terus selanjutnya pada bab 2 itu adalah sistematika filsafat. Sistematika filsafat ini juga terdiri dari 2 subtema. Yang pertama itu adalah cabang-cabang filsafat, yang kedua aliran-aliran filsafat. Cabang-cabang filsafat itu meliputi metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan juga di sini ada sejarah filsafat. Terus pada subbab yang kedua, aliran-aliran filsafat itu meliputi idealisme, rasionalisme, empirisme, materialisme, positivisme, pragmatisme, realisme, eksistensialisme. Nah, itu semua tadi dari cabang-cabang filsafat dan juga aliran filsafat dibahas pada bab 2 sistematika filsafat. Nah, selanjutnya pada bab 3 baru dijelaskan tentang sejarah filsafat. Ini juga terdiri dari sub-subtema yang diawali pengantar. Setelah itu baru filsafat India, terus ada filsafat Cina, filsafat Barat. Nah, pada filsafat India ini meliputi periode Weda, periode Wirocarita, periode Sutra-Sutra, periode skolastik. Baru dibahas tentang filsafat Cina atau Tiongkok. Setelah itu diakhiri oleh filsafat Barat yang meliputi zaman Yunani, zaman patristik, zaman skolastik, dan juga zaman modern. Nah, sejarah filsafat dibahas pada bab ketiga. Nah, itu tadi isi buku, yang mana buku ini terdiri dari 3 bab, yang mana setiap babnya terdiri dari sub-subbab tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas ya kira-kira ringkasan saja, ringkasan dari buku ini. Oke, filsafat adalah ilmu pengetahuan mengenai pokok pangkal dari segala pengetahuan dan perbuatan. Lebih jauh, filsafat dapat dipahami sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Menurut Immanuel Kant yang dinobatkan sebagai the great thinker dalam sejarah filsafat modern, itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dapat kita ketahui? Nah, itu masuk dalam ranah metafisika, dibahas pada bagian metafisika. Kemudian, apa yang boleh kita perbuat? Itu dibahas dalam etika atau dalam ranah etika. Apa yang boleh kita perbuat? Dan sampai di mana penghargaan kita? Itu dibahas oleh antropologi atau aspek antropologi. Nah, tadi itu menurut Immanuel Kant yang dinobatkan sebagai the great thinker dalam sejarah filsafat modern. Kalau melihat sampulnya ini, wah itu luar biasa ya. Global atau bumi diduduki sambil pegang kepala gini sambil mikir. Wah, itu berfilsafat. Mikir saja itu sudah berfilsafat. Oke, selanjutnya. Sepenggal isi dalam buku ini, buku membuka gerbang filsafat, usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentu membutuhkan disiplin berpikir yang ketat dan keras. Mereka yang hendak memasuki dan menggeluti filsafat seringkali sudah merasakan ya, kepemilikan bahkan sebelum benar-benar menyentuh gerbang filsafat. Oleh karena itu, sebuah buku pengantar yang ramah,
ini dan mudah tanpa harus mengurangi kualitas dan bobot penalarannya. Kiranya sangatlah dibutuhkan buku berjudul Membuka Gerbang Filsafat ini hadir untuk memenuhi kebutuhan seperti ini. Selanjutnya, untuk pengertian saja ini. Sebuah pengantar, buku ini menyajikan hal-hal elementer secara jelas, sistematik, dan mudah. Di dalam pendahuluan saja misalnya, tadi sudah dibahas ya. Ada pengertian dari filsafat itu sendiri, ciri-ciri filsafat itu sendiri, objek kajian filsafat itu sendiri, kedudukan dan fungsi, dan sebagainya. Terus selanjutnya disajikan pada sistematika filsafat pada bab 2 yang meliputi cabang-cabang dan aliran-aliran. Terus diakhiri secara ringkas tentang sejarah filsafat ya, dari India, Tiongkok atau Cina, Eropa atau Barat, dan juga pemikiran Timur khususnya di dalam dunia Islam. Buku ini ya sangat penting sekali ya, sangat perlu sekali untuk dibaca bagi dia yang ingin menggeluti filsafat dan juga mahasiswa mata kuliah filsafat. Nah, di dalam buku ini juga ada kelebihan dan kekurangannya, itu jelas. Oke, kita akan bahas tentang kelebihan buku ini terlebih dahulu. Nah, buku ini dilengkapi indeks dan juga menggunakan body note untuk memudahkan pembaca menelusuri kira-kira resensi apa yang digunakan untuk menambah kelengkapan pemahaman kalimat atau paragraf. Kira-kira rujukan kalimat ini dari mana? Nah, kalau kita misalnya mencari suatu kalimat atau mendapatkan kalimat yang susah dalam ini, kita lihat saja, oh ini diambil dari ini. Kita cari bukunya di body note. Oh ternyata buku ini. Kita cari di perpustakaan, kita baca untuk menambah pengetahuan. Terus pembahasannya runtut. Dari bab 1 sampai bab terakhir, bahasanya mudah dipahami. Sebuah buku bacaan filsafat yang menarik dan perlu untuk dibaca bagi kalangan akademik sebelum menelusuri lebih lanjut filsafat itu sendiri. Selanjutnya, kekurangan. Ada beberapa kata atau kalimat yang tidak dijelaskan secara mendetail karena pembaca kadang membutuhkan sesuatu yang lebih detail untuk memudahkan pemahaman. Itu ada beberapa istilah atau subbab yang belum dijelaskan secara rinci oleh penulis, hanya menjelaskan secara garis besar dan ringkasnya saja. Misalnya, ada juga nggak tahu kesalahan atau apa. Cuma ini lebih baiknya pada bab 2 itu kan ada aliran-aliran filsafat. Ada aliran filsafat khusus dan juga ada aliran filsafat pada umumnya. Nah, aliran filsafat khusus di sini, tapi di dalam buku ini di judul ditulis sejarah filsafat. Nah, itu kan lebih baiknya sejarah filsafat itu diganti ya cabang-cabang filsafat khusus. Karena apa? Di dalam sejarah filsafat itu, dalam bab 2 itu dituliskan filsafat khususnya. Terus ada beberapa istilah dan subbab yang belum jelas tadi ya. Terus ada beberapa kata yang tidak sesuai dalam KBBI, yaitu ada. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya menyantumkan pendapat Abu Hamid Al-Ghazali. Menurut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Nah, itu bagaimana pentingnya kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Nah, tugas resensi dari buku ini untuk mata kuliah Filsafat Ilmu Epistemologi Pendidikan Islam yang diambil oleh Dr. Nasiruddin, Magister, dosen Magister Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Nah, di sini saya juga menampilkan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Kalam Hikmah ini. La yang bagi lil jahili ayyaskuta ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuta ala ilmihi. Tidak seyogyanya bagi orang bodoh diam atas kebodohannya, dan tidak seyogyanya bagi orang berilmu diam atas ilmunya. Nah, dari sini bahwasanya kita dituntut untuk belajar, dan terus belajar supaya lebih baik, dan lebih baik lagi. Terus setelah kita mendapatkan ilmu itu, kita sebarkan ilmu itu, ya, terkhusus ya untuk diri sendiri, untuk kebaikannya, umumnya pada sesama. Nah, itu kurang lebihnya resensi buku yang berjudul Membuka Gerbang Filsafat karya Win Usuluddin Bernardin dari saya Muhammad bin Umam. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi. Ya, dalam penyampaian tadi apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini, nah, dari berbagai slide tadi, dari penjelasan tadi, itu sangat menarik sekali untuk dikaji ya, untuk ditonton video ini. Ya, itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata, atau penulisan, atau apa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.